Di balik selembar baja yang ditempa dengan kesabaran, tersembunyi rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang mengabdikan hidupnya pada seni pembuatan pusaka. Para empu bukan sekedar pandai besi, mereka adalah perajin jiwa, penyatu unsur alam, dan penjaga rahasia spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam setiap dentang palu yang menghantam baja membara, ada doa yang disematkan, ada laku tirakat yang dijalani, dan ada ketulusan yang mengalir dalam setiap goresan pamor. Maka ketika kita menggenggam sebilah pusaka, tidak sekedar menggenggam besi, melainkan menggenggam warisan kebijaksanaan yang telah teruji oleh sang waktu. Sebab keris yang sejati bukan hanya diciptakan untuk melukai, tetapi untuk membimbing, melindungi, dan menguatkan jiwa pemiliknya. Penasaran dengan pusakanya? Mari kita selami lebih dalam tentang makna pusaka ini. Pusaka lurus, dapur tilamubeh, pamor sodo lanang, tangguh Tuban sepuh. Pusaka sepuh dari era Tuban memiliki ciri khas yang kuat, terutama pada bentuknya yang lurus dan rician sederhana. Kesederhanaan ini bukan sekedar soal estetika, melainkan cerminan dari karakter masyarakat Tuban yang lugas, tegas, dan apa adanya. Tidak mengherankan jika warisan budaya ini tetap bertahan dan terus dihargai hingga kini. Tuban sendiri adalah sebuah kota tua yang telah mengalami berbagai fase dalam perjalanan sejarahnya. Letak geografisnya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya pusat perdagangan dan pelabuhan penting sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Jalur darat yang menghubungkan Tuban dengan wilayah selatan serta akses langsung ke sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo dan Brantas semakin memperkokoh perannya sebagai gerbang utama bagi daerah pedalaman Jawa Timur dan Jawa Tengah. Faktor geografis ini memberikan dampak besar dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, menjadikan Tuban sebagai kota yang terus berdenyut dalam arus zaman. Meskipun Tuban silih berganti berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan besar di tanah Jawa, ada satu warisan yang tetap lestari dan tak lekang oleh waktu, yaitu keunggulan para empu dalam menciptakan sebuah pusaka. Keistimewaan keris Tuban tidak hanya terletak pada bentuk dan dapurnya, tetapi juga pada pamornya yang khas dan penuh dengan makna. Tak heran jika Tuban mendapat julukan sebagai kota empu. Salah satu pamor yang jarang kita jumpai pada keris Tuban adalah pamor sodo sakler, yang juga sering disebut dengan pamor sodo lanang. Sodo berarti lidi, sedangkan sakler berarti sebatang. Sesuai dengan namanya, pamor ini berbentuk garis lurus yang membujur dari pangkal hingga ujung bilah, menghadirkan kesan tegas dan sederhana namun penuh dengan makna. Pamor sodo lanang melambangkan tekad yang kuat dan fokus pada tujuan. Ia merepresentasikan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai rintangan serta keinginan untuk menempuh jalan yang lurus dalam mencapai cita-cita. Tak hanya itu, pamor ini juga mengajarkan tentang keseimbangan antara usaha dan kepasrahan, bahwa setiap ikhtiar harus disertai dengan doa serta keyakinan kepada Sang Maha Pencipta. Karena pada akhirnya segala hasil yang kita terima adalah anugerah terbaik yang diberikan oleh